Jepang bangkrut. Jepang bangkrut karena kalau Indonesia pintar. Iya. Apa hubungannya? Iya, jadi kan teori konspirasi ya. Ini teori konspirasi. Kalau misalkan Indonesia pintar-pintar, maka Indonesia nggak harus membutuhkan Toyota, Honda, Yamaha, Suzuki dan sebagainya dari sana. Kita bisa bikin sendiri. Karena kalau misalkan kita pinter. Tetapi karena kita nggak pinter, maka kalau kita nongkrong di pinggir jalan, maka semua kendaraan yang lewat itu adalah berlabel Jepang. Ya walaupun nanti ada regulasi baru sekian persen spare partnya dari Indonesia dan sebagainya, tapi intinya itu adalah Jepang kan. Nah karena apa? Karena kita tidak bisa membuat itu atau menciptakan lisensi itu. Nah kenapa agar kita tetap tidak bisa membuat, maka sumber daya manusia itu harus dibuat rendah. Gimana caranya? Dengan bikin lembaga-lembaga pendidikan yang akan merusak bangsa. Teori konspirasinya gitu. Makanya beberapa kebijakan-kebijakan, beberapa peraturan-peraturan atau kebiasaan-kebiasaan pendidikan kita itu nampaknya merusak otak secara secara sistematik daripada menghasilkan. Jadi contohnya gini nih, yang merusak otak itu gini. Pak Benix punya otak, saya juga punya otak. Nah, bagaimana cara otak bekerja itu? Otak hanya akan menyimpan sesuatu yang menurut dirinya penting. Menyimpan informasi hanya yang penting saja. Yang menurut dia tidak penting itu akan diabaikan. Lupa. Dan itu akan tergantung pada bakat yang juga sudah disadari oleh Pak Benix, disadari oleh saya. Jadi misalkan orang-orang yang sejak awal bakatnya memang musik, jadi dia akan mudah lebih hafal pada musik, dia lebih bisa menciptakan, dia lebih peka terhadap musik yang enak dan gak enak dan sebagainya. Nah, jadi kalau misalkan ada pelajaran yang berhubungan dengan musik, itu pasti akan menerap lama dalam otaknya. Gitu kan? Kalau yang suka pada misalkan olahraga, maka dia akan lebih mudah mengingat materi-materi atau gerakan-gerakan yang berhubungan dengan olahraga. Gitu. Nah, rumusnya begitu. Itu kerja otak itu begitu. Nah, sekarang tidak jadi begitu. Sekolah-sekolah kita itu semua pelajaran harus dipelajari bahkan ketika kita tidak tahu tujuannya apa. Kita, tadi yang gue bilang itu yang komplain itu ya. Iya. Belajar fisika, kimia, bahasa Inggris, bahasa daerah, bahasa ini. Kan kita nggak ngerti juga siapa istrinya Kapten Patimura gitu. Buat apa? Ya, buat apa? Buat apa, bro? Dan kita tanya misalkan nanti kepada Pak Prabowo, tahu nggak itu? Nggak tahu. Nggak taunya pun jadi presiden. Artinya apa? Materi-materi itu tidak relevan buat kehidupan karena ada tahu dan tidak tahunya kita nggak ngaruh buat kehidupan. Betul. Kan tadi nggak tahu kan? Jadi investor, punya perusahaan, itu jadi presiden, itu jadi artis. Padahal mereka nggak tahu. Padahal gue nggak tahu tanggal lahirnya Soekarno. Nah iya. Nah misalkan begitu ya. Nah, artinya apa? Artinya pelajaran-pelajaran itu tidak relevan dan kita tidak sejak awal tuh gak ngerti pelajaran-pelajaran itu, tapi dijejalkan. Akhirnya mekanisme dalam otak kita adalah kita lupakan karena gak penting menurut kita. Lalu ada ulangan, kita harus mengingatnya, baca, lupa lagi. Secara alamiah kita melupakan, baca lagi, lupa lagi, baca lagi. Otak kita sejak awal sudah dibuat stres, tertekan, buang-buang energi ya? Hanya untuk menghapus dan memasukkan lagi materi itu. Jadi otak kita tuh udah rusak. Akhirnya apa? Usia SMP, usia SMA, ketika kita sekolah, kemudian ada kabar, guru ini nggak masuk, hore! Kan jam pelajaran paling enak itu adalah jam pelajaran kosong. Bener juga. Padahal pas kita kosong tuh sebenarnya kita nggak ngapa-ngapain juga sebenarnya. Kenapa kita seperti itu? Trauma belajar. Trauma belajar. Bayangin, trauma pada sesuatu berarti kita takut sama sesuatu. Ini trauma belajar. Kalau sudah trauma belajar, ya kedepannya dijamin SDM kita tuh rendah. Karena belajar aja udah trauma. Menyakitkan ya. Nah, itu dimulainya dari mana? Dimulai dari sistem pendidikan di mana kita dipaksa mempelajari sesuatu yang bahkan kita nggak tahu faedahnya apa. Gua tuh masih inget Pak Guru, gua harus bisa membedakan mana putik, mana kepala sari, mana mahkota sari. Iya. Buat apa coba? Iya. Dan nggak jadi apa-apa. Proses simbiosis mutualisme ya itu masih boleh lah. Tapi proses bagaimana amuba membelah diri. Lu bayangin kelas 2 SMP dulu pelajarin kenapa amuba membelah diri. Ada proses mitosis, ada meiosis. Kenapa ya gue pelajarin ini ya? Tapi kalau gue nggak bisa jauh disuruh maju dicambuk. Ada yang lebih penting dari situ. Apa? Materi-materi yang penting justru gak diajarin. Seperti? Kalau misalkan mau belajar biologi, belajarlah tentang diabetes. Karena kita negara keempat terbesar yang punya diabetes. Iya, betul. Yang mengancam Indonesia, sumber daya manusia Indonesia benar-benar diantaranya adalah diabetes. Kita nggak belajar, makanya kita sekarang gendut-gendut.
Nah itu juga. Tetapi di sisi lain sesuatu yang kita ngerasa nggak penting justru malah diajarin. Kan gitu. Makanya kita perlu tahu bagaimana gizi. Iya. Betul ya, dari awal ya. Jadi pentingnya sesuatu gizi. yang penting gak diajarin, sesuatu yang nggak penting. Nah misalkan belajar ekonomi, kan Pak Benix ahli ekonomi, tukang ekonomi. Misalkan gini, kalau misalkan mau meningkatkan sumber daya manusia Indonesia dengan meningkatkan kemandirian finansial di antara mereka, maka waktu sekolah mereka seharusnya diajarin gimana caranya dapat duit, gimana caranya mengelola duit, dan gimana cara menguasai aset. Dan cara membayar pajak. Dan cara membayar pajak. Itu yang diajarin. Tapi pelajaran ekonomi kita adalah apa perbedaan ekonomi kapitalis, komunis dengan Pancasila. Doktrin. Nggak penting itu. Ya itu nggak penting, itu doktrin. Nah, jadi yang Harusnya diajarin ya cara membangun bisnis, cara membuat pembukuan. Iya. Menurut gue tuh penting banget sih dari awalnya, bagaimana cara financial management. Nah waktu sekolah kita gak bahas itu. Kita nggak diajarin. Yang diajarinnya adalah ekonomi, tapi ekonominya tuh yang non jauh di sana gitu. Ya mungkin sekarang udah nggak relevan lagi. Iya itu, masa kita bahas ekonomi kapitalis sama komunis gitu? Emang zaman perang dingin apa? Iya udah selesai ya itu ya. Iya. Karena kita nggak diajarin, maka kita tuh nggak ngerti gimana caranya untuk mencapai kemandirian finansial itu. Dan akhirnya kita tergantung pada yang lain-lain. Kemudian untuk menutupi kemiskinan dan kegagalan kita melakukan dua hal. Satu, kita menyalahkan pihak lain. Ya, yang tadi itu. Itu mental victim tuh. Kemudian yang kedua, kita menyalahkan Tuhan. Buset.